Halo teman-teman, selamat datang di channel Dibacakan AI, tempatnya mendengarkan audiobook berkualitas dalam bahasa Indonesia. Di sini, Anda bisa menikmati berbagai buku menarik yang siap menemani setiap hari Anda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan sebuah ringkasan buku motivasi kerja terkenal, yaitu Deep Work, karya Cal Newport. Semoga ringkasan ini bisa memberikan manfaat dan menemani hari Anda dengan penuh makna. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau sehari-hari kamu sibuk banget, tapi pas dicek lagi, hasilnya biasa-biasa aja? Mungkin kamu kebanyakan kerja shallow work, alias kerja yang dangkal. Nah, buku Deep Work karya Cal Newport ini ngajarin kita gimana caranya kerja dengan fokus mendalam sehingga hasilnya jauh lebih berkualitas, meskipun waktu yang dipakai lebih sedikit. Buat kamu yang pengen produktif tanpa jadi budak multitasking, buku ini beneran relevan banget. Yuk, kita bahas poin-poin pentingnya. Apa itu deep work dan kenapa penting banget? Cal Newport bilang kalau deep work itu kerjaan yang butuh fokus penuh, tanpa distraksi, dan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Sebaliknya, ada yang namanya shallow work, yaitu kerjaan yang gampang, sering terinterupsi, dan nggak terlalu penting. Di zaman sekarang, kita sering terjebak di shallow work, ngecek email terus-terusan, scrolling media sosial, atau rapat yang nggak jelas tujuannya. Padahal, untuk bikin karya yang benar-benar bermakna, kamu perlu waktu buat masuk ke mode kerja mendalam. Kenapa deep work itu penting? Karena ini adalah keahlian langka di dunia yang penuh distraksi. Orang yang jago kerja mendalam bakal lebih unggul. Nggak peduli bidang apa yang mereka tekuni. Prinsip satu, deep work adalah keterampilan, bukan bakat. Jadi, jangan langsung minder kalau kamu ngerasa gampang terdistraksi. Deep work itu kayak otot. Makin sering kamu latih, makin kuat dia. Cal Newport bilang kamu harus melatih otakmu buat bisa fokus lebih lama tanpa tergoda untuk ngecek HP atau buka tab baru. Caranya gimana? Mulai dari bikin jadwal kerja yang spesifik untuk deep work. Misalnya, kamu alokasikan waktu 2-3 jam setiap pagi buat ngerjain tugas yang paling penting tanpa interupsi. Pastikan kamu benar-benar off dari notifikasi, termasuk dari email dan chat. Prinsip 2, jadikan deep work prioritas utama. Di bagian ini, Newport ngajak kita buat ngevaluasi gimana kita menghabiskan waktu. Jangan sampai hidup kita penuh sama hal-hal dangkal yang bikin energi dan waktu habis percuma. Coba kamu bikin daftar kerjaan yang benar-benar penting dan mendukung tujuan jangka panjang kamu. Setelah itu, jadikan kerja mendalam sebagai aktivitas inti. Misalnya, kalau kamu seorang konten kreator, waktu untuk bikin konten berkualitas tinggi itu deep work, sementara balas komentar atau cek statistik adalah shallow work. Prinsip 3, kenali distraksi dan singkirkan. Mereka distraksi adalah musuh utama deep work. Menurut Newport, sebagian besar distraksi kita datang dari teknologi, notifikasi HP, email, atau media sosial. Kamu harus punya keberanian buat bilang tidak ke hal-hal yang enggak mendukung kerja mendalam. Coba kamu terapin shutdown ritual. Setelah selesai kerja mendalam, tutup laptop, matiin HP, dan nikmati waktu tanpa gangguan teknologi. Dengan begitu, otak kamu bisa istirahat dan siap untuk sesi deep work berikutnya. Prinsip 4, kerja dengan ritme, bukan keinginan sesaat. Salah satu jebakan terbesar adalah kerja berdasarkan mood. Kalau kamu cuma nunggu feeling buat mulai kerja mendalam, besar kemungkinan kamu malah nggak akan mulai. Newport bilang bikin jadwal itu penting banget. Misalnya, tetapkan jam tertentu setiap hari buat kerja mendalam, tanpa terkecuali. Kamu juga bisa pakai metode time blocking, di mana setiap jam punya tugas spesifik. Contohnya, jam 8 sampai 10 pagi untuk nulis artikel, jam 10 sampai 11 buat riset, dan seterusnya. Dengan cara ini, kamu nggak buang waktu mikir, mau ngapain sekarang. Prinsip 5. Be lazy. Setelah sesi kerja mendalam, ini bagian yang enggak disangka-sangka.
Newport justru menyarankan kita buat malas-malasan setelah sesi deep work. Tapi ini bukan malas-malasan sembarangan ya. Istirahat yang disengaja itu penting buat ngisi ulang energi mental kamu. Setelah fokus mendalam, otak kamu butuh waktu buat pemulihan. Kamu bisa jalan-jalan, olahraga, atau bahkan tidur siang. Yang penting hindari langsung balik ke distraksi seperti media sosial atau email. Prinsip 6. Ukur hasil, bukan waktu. Banyak orang mikir kalau kerja lama itu sama dengan produktivitas. Tapi Newport bilang, yang penting bukan durasinya, melainkan hasilnya. Fokuslah pada kualitas output kamu, bukan sekadar berapa lama kamu duduk di meja kerja. Misalnya, kalau kamu seorang penulis, ukur produktivitas dari berapa halaman atau kata yang kamu selesaikan, bukan dari berapa jam kamu ngetik. Prinsip 7. Temukan filosofi deep work yang cocok untuk kamu. Newport mengenalkan beberapa pendekatan deep work seperti monastic approach. Kamu sepenuhnya menghindari shallow work dan fokus hanya pada proyek besar. Bimodal approach, kamu membagi waktu antara kerja mendalam dan kerja dangkal. Misalnya, 3 hari fokus mendalam, 2 hari untuk kerja ringan. Rhythmic approach, kamu bikin rutinitas harian untuk deep work. Ini cocok buat yang punya jadwal tetap. Journalistic approach, kamu memanfaatkan waktu-waktu kecil di sela-sela kesibukan buat kerja mendalam. Kamu bisa pilih mana yang paling pas dengan gaya hidup dan pekerjaan kamu. Prinsip 8. Lawan kebosanan kerja mendalam butuh latihan mental yang serius, termasuk melawan kebosanan. Di dunia yang serba instan ini, otak kita cenderung nyari hiburan terus-menerus. Tapi Newport bilang, kamu harus belajar nyaman dalam kebosanan. Misalnya, coba biasain diri untuk enggak langsung mengecek HP saat lagi antri atau nunggu sesuatu. Gunakan waktu itu buat refleksi atau berpikir tentang ide besar kamu. Prinsip 9. Jadikan hidupmu bermakna. Pada akhirnya, tujuan deep work bukan cuma buat produktivitas, tapi juga buat bikin hidup lebih bermakna. Dengan fokus pada kerja mendalam, kamu bisa menciptakan karya yang benar-benar berharga dan memberi dampak besar, baik untuk diri kamu maupun orang lain. Newport ngajak kita buat ngejar tujuan yang lebih besar dari sekadar sibuk. Hidup kamu harus punya arah, dan deep work adalah alat untuk mencapai itu. Key takeaways hidup. Lebih fokus, hasil lebih maksimal. Deep work adalah buku yang ngajarin kita cara kerja lebih pintar, bukan lebih keras. Di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan buat fokus adalah keahlian langka yang bisa bikin kamu unggul. Jadi, mulai sekarang, pilih waktu untuk kerja mendalam, jauhkan distraksi dan ukur hasilnya. Hidupmu nggak perlu ribet dengan kerjaan yang dangkal, karena yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Siap buat deep work? Let's go!